Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi dalam video ini kita masih membahas tentang vektor, di mana kita mencoba menggunakan operator pembanding dan logika pada vektor. Kita menggunakan operator pembanding dan logika pada vektor dalam R. Nah, modul dalam video ini teman-teman bisa download gratis di www.startkomma.com. Teman-teman bisa download gratis modulnya menuju pada bagian ini. Belajar bahasa pemrograman R, teman-teman bisa download di sini. Satu lagi teman-teman, ini berbagai video pembelajaran R bisa teman-teman akses di www.belajarstatistikdenganr.com. Nah, teman-teman, ini videonya ada, teman-teman bisa akses. Kembali lagi saya mengulangi bahwa untuk menguasai atau mendalami R, teman-teman wajib memahami 4 struktur data. Pertama, vektor. Yang kedua, list. Ketiga, matriks. Keempat, data frame. Nah, itu yang wajib teman-teman kuasai. Jika teman-teman telah menguasai 4 struktur data tersebut, teman-teman akan sangat mudah dan menyenangkan dalam belajar R. Nah, kesemua itu saya sertakan di website www.belajarstatistikdenganr.com. Teman-teman bisa lihat bagian 1 vektor, bagian kedua list, bagian ketiga lagi saya buat, bagian keempat data frame. Teman-teman bisa belajar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke topik ini, operator pembanding dan operator logika, di mana kita coba terapkan pada vektor. Ini dia. Sekarang kita jalankan dulu RStudio-nya. Saya menggunakan RStudio. Kita tunggu dulu. Kemudian saya bekerja di RNotebook. Ya, kita pilih file, new file, kemudian RNotebook. Nah, ini dia. Ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Oke. Kita mulai dari operator pembanding. Jadi, dalam R, operator pembanding itu ada ini, 2 sama dengan, ada sama dengan ya. Kemudian, ini tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, tabel 41 ini merupakan ini sampai sini, merupakan operator pembanding dalam R. Gimana sih cara menggunakannya? Oke, sekarang kita gunakan. Misalkan seperti ini. Misalkan ada 4 sama dengan 2. Nah, 4 sama dengan 2. Nggak sama kan? 4 sama dengan 2. Enggak, maka jawabannya false. Salah. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Nah, false. Tapi kalau saya buat di sini 2 sama dengan 2. Ya, 2 sama dengan 2 berarti benar. Berarti jawabannya true. Coba. Benar nggak jawabannya true? Nah, true. Paham ya sampai sini ya? Itu maksudnya. Itu maksud dari operator pembanding. Misalkan nih, ada lagi misalkan 3 lebih besar dari 5. True atau false? 3 lebih besar dari 5. Salah, seharusnya 3 lebih kecil dari 5. Berarti jawabannya adalah false. Coba, benar nggak? Kita eksekusi. Nah, false. Kalau kita buat 3 kecil dari 5. Benar, maka jawabannya true. Coba, true. Nah, itu dia. Inilah maksudnya dari operator pembanding. Seperti itu dia. Itu dia. Kemudian coba kita buat tidak sama dengan. Ya, misalkan 4 tidak sama dengan 3. Ya benar, 4 memang nggak sama dengan 3. Berarti true. Kita lihat. True. Tapi kalau kita buat 4 nggak sama dengan 4. Ya salah. 4 sama dengan 4. 4 bukan sama dengan 4. Berarti jawabannya false. Itu dia. Paham ya? Sekarang kita pakai vektor nih. Misalkan ada vektor A, kemudian 2, 5, 8 ya. Oke. Sekarang kita buat seperti ini. A besar sama dengan 4. Oke. Gimana jawabannya nih? Tentukan hasil dari A besar sama dengan 4.
Pertama kita cek, apakah 2 lebih besar dari 4? Enggak, salah. Berarti yang pertama false. Apakah 5 lebih besar dari 4? Benar, true. Apakah 8 lebih besar dari 4? Ya, true. Jadi jawabannya false, true, true. Coba, 1, 2, 3. Nah, kan false, true, true. Misalkan nih, sekarang kita pakai vektor. Misalkan di sini ada B, misalkan 1, 6, 8. Terus kita buat, tunggu di sini 5. Terus kita buat A sama dengan B. Ayo, apa jawabannya? Sekarang kita bandingkan. 2 sama dengan 1 nggak? Enggak, maka false. 5 sama dengan 5 nggak? Sama, maka dia true. 8 sama dengan 8 nggak? Sama, maka di sini true. Jawabannya false, true, true. Coba, tuh 2, 3. Nah, false, true, true. Kecuali kalau saya buat di sini 9. 8 sama dengan 9 nggak? Enggak, maka di sini false. Nah, nih. Nah, false, true, false. Ya. Kemudian kalau saya buat tandanya lebih besar. A lebih besar dari B. 2 lebih besar dari 1. True, benar. Berarti true. 5 lebih besar dari 5. Enggak, kecuali ada sama dengannya di sini. Berarti 5 lebih besar dari 5. Enggak, maka di sini false. 8 lebih besar dari 9. Enggak, maka di sini false. Maka jawabannya true, false, false. Coba. Nah, gitu ya. Udah paham lah ya? Paham lah. Insya Allah paham. Itulah maksud dari operator pembanding. Kita ngebandingin gitu. Nah, sekarang kita masuk ke operator logika. Nah, nih, operator logika ya. Di sini operatornya seperti ini. Jadi ada operator dan ya, dan. Operator logika dan. Kalau dan itu simbolnya nih, dannya 2. Ada lagi operator logika atau. Kalau atau ini dia. Oke, kalau kayaknya oke udah cukup. Jadi pertama kita coba menggunakan operator logika dan gini. Ya. Sekarang tes nih, tes yang pertama. Jadi dia butuh 2 statement atau lebih. Misalkan nih, 1 lebih besar dari 3, misalkan ya, dan 3 lebih besar dari 1. Nah, apa jawabannya? Jadi dia ada 2 statement di kiri sama kanan. Boleh juga lebih dari 4 statement. Jadi kalau dan, kalau kondisi pertama salah, kondisi kedua salah, maka hasilnya salah. Kalau kondisi pertama salah, kedua benar, dia salah. Kalau di sini benar, salah, dia salah. Kalau di sini benar, benar, benar. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kondisi yang pertama, apakah 1 lebih besar dari 3? Salah. 1 itu lebih kecil, berarti yang pertama itu salah. Dan apakah 3 lebih besar dari 1? Benar, true. Oke, bahasa Inggris saja ya. Ini false. False. Nah, false dan true, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? False ketemu dengan true. Salah benar, kita cek. Salah ketemu dengan benar, hasilnya salah. Maka kita jawabannya di sini nanti false. Benar nggak? Jawabannya pasti false. 1, 2, 3. Nah, kan false. Itu dia. Sekarang coba kita perbaiki. Misalkan, di sini kita ganti dengan 5. 5 lebih besar daripada 3. True ya? True. True. 3 lebih besar dari 1. True juga. True dan true. True ketemu dengan true. Kita lihat jawabannya. True kan benar-benar. Maka jawabannya true. Maka di sini jawabannya true. True. Coba. 1, 2, 3. Nah, true. Seperti itu. Inilah contoh penggunaan operator logika dan. Seperti itu ya. Ada lagi nih operator logika atau. Ya, kita coba. Operator logika atau simbolnya kayak gini. Nah, itu dia. Kita masuk yang ini, atau. Kalau dia salah-salah, salah. Kalau salah benar,
benar. Kalau benar salah, benar. Kalau benar-benar benar. Kita coba. Coba ya. Ini sekarang operator logika atau. Misalkan nih, 1 lebih besar dari 3 atau 2 tidak sama dengan 5. Nah, ayo apa jawabannya? Kita mulai ya. Apakah 1 lebih besar daripada 3? Enggak, 1 itu lebih kecil daripada 3. 1 enggak lebih besar dari 3. Jadi yang pertama itu false. Atau 2 tidak sama dengan 5. Ya benar, 2 kan enggak sama dengan 5. Maka jawabannya true. False ketemu dengan true. Ini kan atau ya. False atau true, jawabannya apa? Salah benar. Jawabannya benar. Berarti true jawabannya di sini. True. Coba. 1, 2, 3. Nah, true, benar. Seperti itu dia. Paham ya? Kita coba lagi nih, misalkan. Misalkan di sini 5 kecil dari 3. Ini sama dengan. Nah, pertanyaan pertama, apakah benar nggak 5 kecil dari 3? Enggak, 5 itu lebih besar daripada 3, bukan lebih kecil. Maka yang pertama false. Oke. Kemudian 2 itu sama dengan 5. Ya enggak lah, berbeda lah. 2 kan enggak sama dengan 5, berarti false. Nah, false ketemu false, salah ketemu salah. Apa jawabannya? Salah ketemu salah, jawabannya salah. Maka di sini false juga. Coba di sini ya. 1, 2, 3. Nah, false gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan paham. Itu dia. Nah, sekarang baru kita mulai belajar yang lebih sulit lagi. Oke, sekarang saya beri soal yang sulit. Mudah-mudahan dapat ya. Coba. Soal yang pertama. Oke. Misalkan ada seperti ini. A, C, 2, 4, 0, 1. Misalkan. Sama 8. Nah, saya buat seperti ini. A besar dari 4. Apa arti ini? Nah, sekarang tentukan hasil pada baris A. Ayo. Nah, arti dari ini adalah kita akan menampilkan, kita memilih nilai A dengan syarat A itu lebih besar daripada 4. 2 nggak memenuhi. 4 nggak lebih besar dari 4 belum. 0 nggak, 1 nggak, 8 ya. Berarti jawabannya 8. 1, 2, 3. Nah, 8. Kalau kita lebih buat misalkan 3 atau lebih besar sama dengan 2. Jadi, kita memilih nilai A dengan syarat A lebih besar sama dengan 2. 2 memenuhi, cocok, 2 masuk berarti. 2 masuk. Ya, tentukan pada baris A besar sama dengan 2. 2. 2 masuk. 4 besar sama dengan 2. 4 masuk. 0 lebih besar sama dengan 2. Enggak, 0 enggak masuk. 1 enggak masuk. 8 masuk. Jawabannya 2, 4, 8. 1, 2, 3. Nah, kan 2, 4, 8. Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, sekarang coba saya ganti seperti ini misalkan. Oke. Misalkan ada B, C misalkan 3, 1. Saya buat di sini A, kemudian C dari, ayo, tentukan hasil pada baris A, C, B. Ayo, tentukan hasil pada baris A, C, B. Apa hasilnya? Nah, tinggal kita ganti aja. B kan nilainya 3 sama 1. Oh, maaf, ini kayak gini. Ini ada buka kurung, maaf. Ini B. Nah, seperti ya. Tentukan hasil pada baris A, C, B. Nah, apa hasilnya nih? Kita ganti ya. Jadi A, di sini C, B-nya kita ganti aja langsung. B kan 3,1. Apa artinya ini? Artinya adalah
kita mengakses anggota A, ya, tapi pada posisi ketiga dan ke-1. A pada posisi ketiga siapa? 0. Ya. 0 kan posisi ketiga. 1, 2, 3. Nah, sekarang posisi ke-1-nya siapa? Posisi ke-1 dari A itu 2. Maka jawabannya 0 sama 2. Coba 1, 2, 3. Nah, 0 sama 2. Gitu. Hati-hati jangan kejebak. Kemudian kalau kita buat misalkan yang lebih susah lagi nih misalkan. Kita lihat contohnya dulu ya. Oke. Nih, misalkan nih. Oke, ini ada B. Nah, kita buat A. Misalkan ya, A besar dari 2. Misalkan A-nya ada 3, sini ada 3. Sini ada 3. Ya, ini ada 7. A besar dari 3, lebih kecil dari 2, atau A besar dari 7. Ayo, apa jawabannya? Tentukan hasil pada baris ini. Nah, nih, apa hasilnya? Nah, apa hasilnya? Ini artinya kita memilih nilai A, artinya arti dari statement ini ya, kita memilih nilai A dengan syarat yang pertama A itu kecil dari 2, atau dengan syarat A lebih kecil dari 2 atau A besar dari 7. Sekarang kita cek. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Enggak, berarti enggak memenuhi dia. Apakah 4 lebih kecil dari 2? Enggak. Apakah 0 lebih kecil daripada 2? Iya, benar, berarti 0 terpilih. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Benar, 1 terpilih. Gitu ya. Apakah 8 kecil dari 2? Enggak. Apakah 8 besar dari 7? Iya, 8 besar dari 7. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Enggak. Apakah 3 lebih besar dari 2? Lebih kecil dari 2? Enggak. Apakah 7 lebih kecil dari 2? Enggak. Apakah 7 lebih besar dari 7? Enggak. Maka jawabannya 018. Jawaban dari statement ini adalah 018. Coba. 1, 2, 3. Wih, nggak ada jawabannya. Tunggu. Mungkin ataunya 1 biji ya? Coba. Nah, ya. Sorry. Salah saya. Ataunya cuma ada 1 ya. Sorry. Ini tandanya ada hanya 1. Maaf ya. Jadi jawabannya 018. Artinya kita memilih nilai A. Syaratnya A itu lebih kecil dari 2 atau syaratnya A boleh lebih kecil dari 2 atau A boleh lebih besar daripada 7. Maka nilai yang terpilih adalah 0, 1, sama 8. Sekarang kalau saya ganti dengan dan, misalkan. Di sini lebih besar daripada 2. Di sini kecil sama dengan 4. Jawabannya apa? Pilihlah nilai A. Ini tentukan hasil pada baris ini. Apa jawabannya? Misalkan ini. Artinya kita itu memilih nilai A. Syaratnya A itu harus lebih besar daripada 2 dan A itu kecil sama dengan 4. Siapa aja yang memenuhi? 2. 2 nggak memenuhi. 2 nggak lebih besar daripada 2. Nggak memenuhi. 4 lebih besar daripada 2, benar ya. Dan 4 lebih kecil sama dengan 4. Berarti 4 memenuhi. 0 enggak. 1 enggak. 8 enggak. 3 memenuhi. 3 lebih besar daripada 2 dan 3 kecil sama dengan 4. Kemudian sini 3, sini 3. Jadi jawabannya adalah 4, 3, 3. Coba 1, 2, 3. Nah, 4, 3, 3. Paham ya? Ini pelajaran ini sangat penting. Nanti pentingnya di mana pada saat kita mau ngebuat aplikasi gitu, ngebuat software, membuat software statistik sendiri, aplikasi statistik dengan R. Pelajaran tentang logika sama pembanding itu sangat penting. Pasti digunakan pada saat pembuatan software statistik. Seperti itu dia. Ya.
Kayaknya udah cukup lah. Udah mantap lah, mudah-mudahan paham ya. Kita cari lagi, ada nggak ya? Oke, kayaknya udah nggak ada. Oke deh, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.